Lalu Lasmi baca ayat yang ke-6. 31 ayat 6. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan dan juga yang mengikuti ibadah kami secara live streaming, jika Tuhan yang pelihara kita, jika Tuhan yang membela hak kita, kehebatan apapun musuh untuk menjatuhkan kita tak akan pernah bisa dikalahkan. GBJPS ini bertahun-tahun, dari tahun 2009 mengalami goncangan, dari mulai penutupan gereja, dari mulai jemaat-jemaat yang aneh-aneh, sampai rumah ini pernah mau dibakar, Yuli. Kau udah tahu itu? Hah? Ya, Ibu Rusmaida ada waktu itu. Oleh siapa? Bukan orang Kristen, bukan orang Muslim ataupun orang agama lain. Yang membakar rumah ini siapa? Orang Kristen. Karena apa? Kita lepaskan adiknya dari kuasa jahat, tapi dia tidak terima. Jadi orang Kristen itu susah. Jika dia sudah berpaling kepada kebenaran-kebenaran itu, KTP-nya Kristen tapi kelakuannya menyesatkan. Cuma satu kuncinya, bertobat. Apa itu bertobat? Udahlah, sadar diri. Kita bertobat sungguh-sungguh gak bakal bisa, tapi setidaknya kita ada mau mengalami sebuah pertobatan. Saya berapa kali bilang, kalau tayangan ibadah kita buat tayangan-tayangan yang aneh-aneh mungkin banyak, tapi itu bukan kuncinya dalam sebuah pertobatan. Saat ini banyak tayangan ibadah, tayangan-tayangan orang semuanya membuat konten untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Sesama hamba Tuhan baku gigit. Demi mengejar yang namanya subscribe, like, followernya, supaya dibilang hebat, pengikutnya banyak. Menghina agama orang lain, mengejek dengan satu dengan yang lain. Dan saya lihat banyak itu, memberikan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh, mukjizat-mukjizat yang aneh-aneh juga. Karena saya lihat banyak orang yang mengejar mukjizat. Itu yang disebut namanya maniak. Mukjizat maniak. Banyak sekali mukjizat maniak saat ini. Udah Tuhan kasih berikan ke kehidupan, kenyataannya ada kok. Umur manusia hanya sampai berapa? Berapa Melki? 70 tahun. Selebihnya sengsara. Jadi mendekati 70 tahun, kalau orang namanya sudah mau mendekati kematian, atau mobil mau mendekati mogok, banyak kan ngeyelnya. Papi juga udah begitu Melki, sakit-sakit. Mami juga begitu, mama juga begitu. Kali ini masih muda-muda. Dia akan meneruskan pelayanan papi ini. Buat dengan baik. Cukup kejadian-kejadian kemarin itu, yang lalu-lalu itu. Stop. Karena apa? Tuhan mempertahankan GBJPS ini. Tuhan membela GBJPS ini dengan luar biasa. Sampai kemarin juga ada yang datang lagi, mau merusak nama baik gereja ini. Di luar sana ngomong macam-macam. Kita nggak perlu lah. Saudara, kalau Tuhan yang membela, ya nggak Yuli? Karena saya lihat kamu yang rajin nih, ibadah datang hadir dalam doa pagi. Saya berharap jemaat Tuhan juga hadir. Atau jangan-jangan hadir juga boro-boro hadir lagi. Nontonnya pun mengikuti juga enggak. Bagaimana hidup mau diberkati Tuhan? Ikutilah ibadah. Yang mengikuti ibadahnya malah yang ngikutin ibadahnya yang jauh-jauh, yang
Maniak mukjizat. Apa? Mukjizat maniak. Apa lagi? Udah kok, setiap ibadah itu mengandung keuntungan. Saya tuh, Yul, saya itu udah ikut di mana ngalamin mukjizat yang kayak begituan. Kadang-kadang cuma perasaan aja mengalami mukjizat, tapi nggak ada benar-benar mukjizat. Perasaan sembuh padahal nggak sembuh. Ini kan beda perasaan sembuh sama apa namanya? Gimana Yul? Perasaan sembuh tapi nggak sembuh. Saya jujur aja. Ngapain kita ikutin yang begitu-begituan? Ikuti aja ibadah. Setiap ibadah itu mengandung keuntungan kok. Bukankah gereja ini diberkati Tuhan? Hah? Saudara yang menyaksikan live streaming pada saat ini, ini tempat lokasi tempat di mana kami di resolusi waktu itu. Tapi kami masih bisa beribadah. Yang penting di dalam ibadah itu ada pengajaran, ada kebaikan, sehingga kita bisa bersosial dengan baik. Hah? Karena apa? Pertolongan Tuhan. Dan orang-orang yang membuat namanya menutup waktu itu mati semua. Orang yang tanda tangan itu semuanya, ada yang rusak hidupnya. Nah, karena itu, saudara, orang lain boleh mengejek, boleh apapun. Ikuti aja ibadah dengan baik, dengan benar. Itu tanda-tanda orang bertobat. Ini kan tanda-tanda orang bertobat. Kenapa dikatakan ayat 6 di sini? Pasal 32 ayat 6. Orang bebal mengatakan kekebalannya dan hatinya merencanakan yang jahat yang bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Itu orang bebal. Salah satunya orang bebal itu adalah begitu. Suka mendengar sesuatu kegiatan-kegiatan yang melenceng dari kebenaran, mukjizat maniak. Hah? Bukan hanya bola mania. Mukjizat maniak juga banyak. Ribuan loh mukjizat maniak itu. Coba aja, saya suka perhatikan itu. Dulu saya ini lama-lama kok melenceng gitu dari sebuah kebenaran. Memang kita percaya mukjizat. Tapi mukjizat itu hanya orang tertentu. Tidak semua orang mengalami mukjizat. Tergantung iman seseorang itu sendiri. Makanya berdoa. Kalau udah berdoa, sudah beribadah, sudah pasti mukjizat menyertai. Bukankah mukjizat menyertai? Enggak kau alami mukjizat, Melki? Enggak kau alami mukjizat, Regi? Lasmi? Enggak kau alami mukjizat? Yuli? Alami kamu mukjizatmu? Di antara kesusahanmu engkau masih bisa menghidupi anakmu 3 orang dengan kondisi yang begitu? Bukan kamu mengalami mukjizat, Lasmi? Coba di tempat lain orang bisa setengah mati, orang mencari makan setengah mati. Engkau masih bisa menikmati sini dengan naik sepeda, dengan namanya menikmati berkat Tuhan. Tidur pakai AC bukan mukjizat. Melki juga begitu. Dan tiap pagi kita, bukan kata di kemarin saya berdoa apa? Hah? Apa doa saya? Hari ini hari yang penuh berkat Tuhan, gua nggak punya duit. Betul nggak? Hah? Karena kami mau beli makanan. Hari ini hari Kamis. Tadi kemarin papi belanja gak? Bukankah itu mukjizat? Jadi jangan terlalu gila-gila mukjizat mania. Menonton sesuatu yang aneh-aneh, menonton sesuatu yang nggak masuk akal. Saya jujur aja, kenapa dari dulu saya nggak mau direkam, Yul? Dulu sempat tayangan ibadah kita. Sampai si Lasmi dulu punya pemahaman apa, harus direkam dulu. Hanya TVRI yang bisa, ternyata bisa gak hari ini kita live streaming? Masih ingat gak tuh pernyataan orang gila satu tuh?
Nggak bisa Pak, itu hanya TVRI yang punya. Apanya TVRI punya? Saya berpikir begini, handphone aja bisa live streaming. Berarti ada alatnya yang bisa membuat live streaming. Tapi kalau orang bebal, dia tidak mau belajar. Yang lebih parah harus direkam dulu lagi katanya. Direkam dulu tuh udah gak bener Yul, bagi saya. Hah? Ibadah rekaman dulu tuh gak bener. Kenapa gak bener? Karena gaya-gayaan, ngerti gak? Ntar salah diedit. Kalau kayak begini salah, tadi saya kayak contohnya gak usah jauh-jauh. Ketika Lasmi tadi tayangan ibadah nih, saat ini nih. Ini Lasmi kok kurang gede kok gambar saya. Saya ngomong tadi dalam ibadah. Ya kan tujuannya seperti itu. Jadi emang apa adanya. Mau nangis-nangis. Jangan nangis digaya-gayain. Itu yang saya bilang, saya pernah kawan saya nangis di samping ceweknya. Ganteng banget dibuat. Nangisnya nggak tulus. Nangisnya dibuat apa namanya? Dibuat apa? Dibuat supaya apa gimana gitu. Acting. Ya ini kayak begini-begini nih. Cuma acting tok. Anak Tuhan itu nggak perlu acting-actingan. Udah apa adanya menyembah Tuhan. Nggak perlu sampai gila-gila apa namanya? Apa Melki? Mukjizat mania. Setiap ibadah itu janji Tuhan mengandung keuntungan. Bukankah Tuhan memberkati? Lihat Joshua Raja Hot ini. Ngangkat bangku karena dia senang. Anak kami aja yang masih kecil ikut dengar doa pagi, apalagi yang udah tua nggak ngikut lagi. Jadi perhatikanlah saudara, ikuti ibadah kami dengan baik. Inilah apa adanya ibadah, ketulusan kami dalam beribadah. Jangan sampai kita, ya betul gak? Seperti orang bebal, hanya mencari penyesat-penyesat. Penyesat itu gak ketahuan Yul. Bisa tahu gak kita penyesat? Gak ketahuan penyesat itu. Ya salah satunya yang akhirnya saudara terpengaruh. Kenapa papi bilang waktu itu? Jangan kamu mengikuti nonton-nonton yang menghina agama orang lain. Pertobatan si A, pertobatan si B, pertobatan. Nanti apa yang terjadi? Yul, dulu saya suka dengar-dengar itu Yul. Apa yang terjadi Yul? Gue pergi ke masjid-masjid. Gue pergi ke orang-orang Islam. Bawa Al-Quran, bawa Alkitab. Hampir digebukin orang gue. Itu gara-gara itu Melki. Jangan sampai Melki. Ya, kau anak papi kan baik-baik. Apa namanya Yul? Terobsesi gak? Coba kalau papi terobsesi. Akhirnya tayangan GBJPS ini bukan tayangan ibadah. Tayangan isinya mengkaji sesuatu yang jadi saudara, Tuhan baiklah. Udah dengarkan baik-baik, datang beribadah kepada Tuhan. Saudara tidak bisa mengikuti ibadah kami. Kami offline di sini. Kalau saudara mau datang silakan. Kami teramat percaya mukjizat Tuhan menyertai. Kami bukan tidak percaya dengan corona, tapi kami percaya lebih percaya kepada mukjizat Allah, lebih percaya pada kuasa Tuhan. Gak usah nyanyi lagu penolongku hanyalah dirimu. Jika engkau ketakutan sampai mati-matian sama COVID. Omong kosong Anda menyanyikan lagu itu. Hah? Itu nyanyi, lebih baik nyanyi lagu pop aja. Lagu-lagu apa? Lagu-lagu pop. Ingin ku bunuh pacarmu. Lebih baik lagu-lagu begitu. Omong kosong Anda menyanyikan lagu penolongku hanyalah dirimu. Apalagi itu kata-katanya? Apalagi kata-katanya Lasmi? Penghiburku. Apalagi? Menyertaiku. Saat ku dalam kesesakan yang kuharap hanya kau Tuhan. Sama COVID sampai hancur-hancuran takutnya minta ampun. Nggak usah nyanyikan lagu ini. Nggak usah nyanyikan lagu aku percaya, omong kosong lagu-lagu itu kalau Anda nyanyikan tapi Anda masih parno sama COVID. Ya saudara, makanya dengerin sesuatu yang
bermanfaat. Ikuti ibadah aja. Nggak pernah kita tayangan ibadah ini dibuat secara apa namanya? Rekaman. Betul gak Yul? Dibuat secara live langsung. Mau dari handphone kayak apa kayak. Ya inilah ibadah. Jadi saudara, kuncinya cuma satu, bertobat. Kalau saudara mau bertobat, maka Tuhan pelihara hidupmu. Tak ada satu pun yang bisa menyentuh kita. Betul gak? Hidupmu diberkati Tuhan. Enak lagi di pastori ini. Kau makan roti lagi, Mel. Siapa yang makan roti habisin tadi? Hah? Kau kenapa gak doa pagi Raja? Kau harus doa pagi tiap hari ya. Jangan cuma mau mukjizatnya toh, tapi ibadah kagak. Dikasih Tuhan hidup, dikasih Tuhan napas, ibadah kagak. Lama-lama Tuhan cabut nyawa. Baru koit, baru nangis-nangis. Ya. Nanti papi beli roti lagi supaya yang enak. Ya. Tapi Kalasmi juga ikut-ikutan kan? Makan kan? Orang di depan papi aja udah makan 2 biji dia. 2 berarti 4 roti. Ditambah susunya lagi. Bukankah itu mukjizat? Hah? Amin saudara. Jadi saudara yang menyaksikan live streaming pada saat ini, yuk mari. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan pelihara hidup kita. Tuhan akan memberkati hidup kita. Kalau sudah percaya. Ingat nyanyianmu itu bukan sampah. Nyanyianmu itu adalah apa? Iman. Waktu kamu nyanyi lagu ini apa yang kamu rasakan, Yul? Imanmu gak? Lasmi? Hah? Saat ku dalam kesesakan yang kuharap hanya kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Tapi ternyata masih ada COVID bagiku. Di otakmu COVID terus. Kita udah divaksin kok apa lagi? Hah? Kita sudah ngikutin prokes kesehatan. Apa lagi yang ditakutkan? Makanya dengerin ibadah itu yang benar. Ikuti ibadah yang benar. Mari kita berdoa.